Halo teman-teman. Kali ini aku bakal bawain cerita dari manhwa terbaru yang baru aja rilis. Namanya, Aku Terisekai Menjadi Penyihir Bergilir. Buat kalian yang penasaran sama ceritanya, video versi panjangnya udah tersedia di deskripsi. Tapi kalau kalian lebih suka versi singkatnya, langsung aja tonton videonya sekarang. Yuk, kita mulai. Di sebuah kedai minum yang tenang, tempat para adventurer biasa melepas lelah, terdengar suara dua pria yang tengah berbincang hangat. Seorang bartender yang sudah cukup tua tertawa terbahak-bahak, suaranya memenuhi ruangan kecil itu. Ia berkata sambil menepuk meja, "Puhahaha. Pria ini banyak bohongnya." Terlihat Virtanen duduk di hadapannya. Ia bersikeras dengan nada kesal, "Tidak. Aku serius." Bartender itu mengangkat alis, lalu menyahut dengan nada mencemooh, "Ultra High Speed Casting Talent, dan Chantless Casting Talent? Ayolah, jangan berhayal." Sambil menyilangkan tangan di depan dada, bartender itu melanjutkan, "Punya satu bakat seperti itu saja sudah menjadi sesuatu yang langka. Apalagi punya dua bakat sekaligus? Itu gila." Virtanen menghela napas panjang, lalu menjawab dengan nada pasrah, "Terserah kalau kau mau percaya atau tidak." Lagi-lagi bartender itu tertawa geli. "Hahaha, iya, aku percaya. Ngomong-ngomong, yang penting sekarang adalah, kau berhasil kembali dengan selamat." Bartender itu lalu mengambil satu gelas minuman yang penuh, sambil menoleh ke arah Virtanen, bartender itu berkata, "Tunggu sebentar, Virtanen." Ia langsung menyodorkan satu gelas penuh minuman ke hadapan Virtanen. Virtanen terkejut, lalu bertanya dengan dahi berkerut, "Apa ini?" "Aku kan belum memesan apapun." Bartender itu terkekeh pelan. Ia menyandarkan satu tangannya di atas meja bar, lalu menjawab dengan nada menggoda, "Bukankah kau memesannya dengan Chantless Casting Talent? Hehe. Ayo, cepat teguk minumanmu dengan Ultra High Speed Casting Talent. Berhentilah membual." Suaranya menurun, menjadi lebih pelan, "Ini, minuman untuk merayakan kembalimu, dengan selamat." Tanpa banyak kata, Virtanen langsung meneguk habis minuman itu dalam satu kali tegukan. Bartender itu menyilangkan kedua lengannya di atas meja, menatap Virtanen sejenak, lalu bertanya, "Ngomong-ngomong, bagaimana soal Zikal?" Virtanen menjawab dengan nada santai, "Tidak buruk, dia hanya masih kurang berpengalaman soal labirin, tapi skillnya sudah bagus." Bartender itu mengangkat telunjuknya, lalu berkata dengan nada bangga, "Tentu saja. Semua orang yang aku kenalkan itu punya bakat yang menjanjikan. Berikan dia sedikit pengalaman lagi, dan dia pasti akan menjadi Mr. Back Attack berikutnya." Virtanen tertawa geli, mendengar ucapan si bartender. Ia menimpali sambil menyeringai, "Hei, Mr. Back Attack itu adalah legenda di antara para adventurer lantai 1. Virtanen masih tertawa, lalu berkata pelan, "Jangan mengada-ngada, kau." Lalu, dengan nada sedikit menyayangkan, Virtanen melanjutkan, "Dia itu seseorang yang bahkan bisa melakukan tugas dua orang di party lantai 2. Levelnya terlalu tinggi. Tak kusangka, orang seperti dia malah diambil oleh Labyrinth Master." Bartender itu menunduk pelan, dan berkata, "Iya, sayang sekali." Virtanen mengangguk, lalu menambahkan, "Ya, menurutku yang lebih disayangkan itu kalau ada adventurer yang harus bertemu dengannya, sebagai boss gate." Tiba-tiba, dari ambang pintu, suara seseorang terdengar, meninggi, tajam, dan penuh nada kesal. "Virtanen, di sana kau rupanya." Dua siluet terlihat berdiri di depan pintu. Kini mereka terlihat jelas, seorang pria muda dan seorang wanita setengah baya dengan pakaian yang cukup mewah. Dari penampilan mereka, jelas bahwa keduanya berasal dari kalangan bangsawan. Lalu, wanita setengah baya itu bertanya dengan nada panik, suaranya terdengar bergetar, dipenuhi kecemasan, "Putraku, Abison. Apa benar, bahwa dia telah mati?" Ternyata wanita itu adalah ibunya Abison. Virtanen segera menoleh ke arah suara itu dan berdiri dari tempat duduknya. Ia menjawab dengan suara pelan namun tegas, "Maaf, tapi kabar itu benar. Saat kami sedang mencari exit gate, dia terpisah sendirian, dan diserang oleh bos Black Hornet." Ibu Abison langsung tertegun. Air mata langsung mengalir dari sudut matanya. Dengan suara lirih dan tubuh bergetar, ia hanya mampu berkata, "Apa?" Tubuhnya hampir terhuyung jatuh karena syok mendengar penjelasan Virtanen. Untungnya, pria muda yang tampaknya adalah putranya, sigap menopang tubuh sang ibu. Dengan suara rendah yang penuh sesal, ia berbisik, "Ah, aku sudah memintamu berkali-kali untuk menjaganya dengan baik." Dengan nada datar, pria muda itu berusaha menenangkan ibunya. "Ibu, Soul Preservation Magic mungkin saja masih berfungsi." Lalu, sambil menahan kekesalan yang samar dalam tatapannya, pria muda itu melanjutkan ucapannya dengan tenang, "Mari kita tenang dulu, dan dengarkan penjelasan dari Virtanen." Pria muda kemudian mengalihkan pandangan ke arah Virtanen dan berkata, "Tentu saja, kematian Abison bukanlah kesalahanmu, atau kesalahan siapapun." Ia kembali menatap Virtanen dengan sorot tajam, lalu berkata, "Pastinya kau tidak akan membiarkan situasinya berakhir begitu saja, bukan? Terlebih lagi, ini ada sangkut pautnya dengan keluarga Bearten. Kau pasti sudah menyusun rencana untuk menyelamatkan Abison, kan?" Namun Virtanen tidak gentar menghadapi tekanan itu. Ia menjawab dengan tenang, "Soul Preservation Magic akan bertahan selama 1 minggu.
Seharusnya takkan sulit untuk menyelamatkan tubuhnya. Virtanen berusaha meyakinkan mereka, lalu melanjutkan, revival scroll akan tersedia dalam 2 atau 3 hari ke depan. Kami berencana berangkat segera setelah mendapatkan item itu. Pria muda itu langsung menanggapi, waktunya sangat mepet. Apa kalian bisa langsung menemukan tubuhnya? Sebagai jawaban, Virtanen menunjukkan kartu identitas milik Abysson. Dengan nada yakin, ia berkata, aku akan menggunakan tracking spell pada kartu ini, untuk mencari item yang sedang dia kenakan. Melihat kartu itu, pria muda tersebut berkata dengan nada terkejut, jadi, kau berhasil mengambil kartu identitasnya, ya? Virtanen lalu berkata, seorang mage jenius yang memberikannya kepada kami. Pria muda itu menatapnya dengan sorot menyelidik. Mage jenius? Bartender itu langsung menyela dengan nada mencemooh. Ya, katanya dia adalah mage budak, yang bisa menggunakan ultra high speed casting talent, dan chantless casting talent. Virtanen mengernyit kesal dan segera membalas, kau masih saja mencemoohku, ya? Sudah kubilang aku tidak berbohong. Pria muda itu berkata dengan nada dingin, sekarang bukan waktunya untuk bercanda. Kemudian ia bergumam pelan, seseorang seberbakat itu dijadikan budak. Ibu Abysson lalu berkata penuh harap. Clarence. Siapa tahu? Mungkin saja mage itu telah menyelamatkan tubuh Abysson. Ternyata nama pria muda itu adalah Clarence. Virtanen menjawab dengan semangat, bisa saja, tapi parti mereka hanya beranggotakan 2 orang. Pria itu menghela napas panjang. Dengan nada kecewa ia berkata, mereka adalah parti budak, dan hanya terdiri dari 2 orang? Bualanmu terlalu berlebihan. Ibunya Abysson kembali panik. Ia berkata dengan nada mendesak, ini bukan waktunya untuk diam saja, Clarence. Tak peduli berapa banyak uang yang dibutuhkan, aku akan menaruh hadiah bagi siapapun yang berhasil mengembalikan tubuh Abysson. Tak jauh dari mereka, di sebuah meja, duduk seorang lizardman yang tampak sedang mencuri dengar percakapan tersebut. Ia tersenyum licik, seolah melihat peluang emas terhampar di hadapannya. Dengan sigap, ia bangkit dari tempat duduknya dan berkata dengan nada hormat, Nyonya besar. Lizardman itu melangkah mendekat dan bertanya, berapa jumlah yang Anda rela berikan? Dengan senyum lebar yang mencurigakan, ia menawarkan diri, pekerjakanlah kami. Saat ini, kami sedang menjelajah di lantai ketiga. Tatapan Lizardman itu lalu beralih ke arah Virtanen. Ia berkata dengan nada tajam, berbeda dengan Virtanen, kami takkan bermain-main. Wajah Clarence menegang, jelas menunjukkan ketidaksenangan. Dengan nada mengintimidasi, ia berkata tegas, hei, tolong diam dulu. Lizardman itu tampak goyah, seolah nyalinya menciut oleh tekanan suara Clarence. Ia enggan melanjutkan tawarannya, dan dengan tergesa-gesa, memilih kembali ke mejanya. Clarence menghela napas panjang dan berkata, kalau ibu mau menyelesaikan semuanya dengan uang, ibu justru akan menarik perhatian orang-orang yang salah. Dengan nada penuh penyesalan, ibunya mencoba membela diri. Tapi, kalau kita tidak melakukan apa-apa, siapa yang akan menemukan adik kecilmu? Clarence menatap ibunya lekat-lekat, berusaha menenangkan, lalu berkata, biar aku saja yang pergi, bersama Virtanen. Mendengar ucapan Clarence, Virtanen terlihat terkejut. Ia segera menimpali, benarkah? Ya, kalau seorang mage penjelajah lantai 5 ingin ikut denganku, dengan senang hati akan kuterima. Dengan wajah datar, Clarence menjawab, dia itu saudaraku. Seharusnya aku yang membawanya pulang. Dan mage jenius itu, dia juga cukup menarik perhatianku. Sementara itu, jauh di dalam labirint yang gelap, Kalem dan Yernil tampak sedang berdiskusi panjang di depan api unggun. Tiba-tiba Kalem dengan tegas berkata, Yernil, ini takkan berhasil. Ayo kita hentikan. Yernil langsung bertanya, hentikan apa? Kalem mengangkat wajahnya perlahan, lalu menjawab, ayo kita hentikan menunggu parti Virtanen. Kalau begini terus, larvanya akan kelaparan dalam 2 hari. Nada suaranya kini terdengar lebih serius saat ia melanjutkan, apalagi, dia adalah anak dari bos lantai pertama. Hanya bau tubuhnya yang membuat para monster lain menjauhi tempat ini. Kalem lalu menambahkan, tapi begitu baunya hilang, monster lain akan mulai berdatangan. Kita tak bisa terus bertahan di sini. Dalam hati ia bergumam, meski begitu, larva ini juga punya keunggulannya tersendiri. Yernil kemudian berseru dengan semangat, kalau begitu, mungkin sebaiknya kita menunggu saja di exit gate berikutnya. Kalem memegang dagunya, lalu berkata, tidak. Kalau Mr. Back Attack benar-benar ada di sini, parti lantai pertama lainnya, tidak akan sanggup mengalahkannya. Menunggu di exit gate ini juga bukan pilihan bagi kita. Kalem lalu bergumam pelan. Pilihan terbaik adalah, aku dan Yernil mengalahkan Mr. Back Attack sendiri, lalu segera pergi dari tempat ini. Tapi, itu tidak akan mudah. Salah satunya karena perlengkapan kita kurang memadai. Dengan kepala tertunduk, Yernil bertanya lirih, Kalem, menurutmu, kita benar-benar bisa mengalahkan Mr. Back Attack? Kalem menatap Yernil, lalu tersenyum tipis. Ada satu cara, tapi caranya akan sangat sulit. Mendengar itu, Yernil langsung berdiri dengan penuh semangat. Apa caranya? Katakan saja.
Aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Kalem menatap Yernil lekat-lekat, ekspresinya berubah serius. Apapun? Yernil langsung menjawab. Iya, apapun. Senyum Kalem melebar. Sorot matanya kini dipenuhi semangat yang membara. Bagus. Kalau begitu, kita akan gunakan satu-satunya pilihan yang kita punya. Strategi kasar. Jadi bersiaplah. Beberapa saat kemudian, mereka segera memburu para goblin. Sihir fireball yang dahsyat membantai mereka satu persatu, hingga para goblin tampak ketakutan setengah mati. Sesekali, Kalem meluncurkan lightning shock, menyambar goblin tanpa ampun. Di saat yang sama, Yernil terus melepaskan anak panah, menarget kepala para goblin dengan presisi mematikan. Kalem terlihat sangat puas, menikmati setiap spell yang meluncur dari kedua tongkatnya untuk menghabisi para goblin. Dengan senyum menyeringai, Kalem berkata, mulai sekarang, kita akan melakukan latihan mati-matian. Di belakangnya, Yernil berdiri dengan busur di tangan, tanpa sedikit cemas melihat wajah Kalem yang nyaris terlihat menggila. Ia tertawa kecil seolah menikmati kondisi itu, lalu melanjutkan, kita akan membunuh 100 goblin dengan cara ini. Yernil terkejut mendengar ambisi Kalem yang begitu besar. Ia hanya sempat berkata pelan, apa? Pertarungan demi pertarungan pun mereka jalani. Satu persatu goblin mereka habisi, menggunakan fireball, lightning shock, panah, dan berbagai serangan lainnya yang mereka miliki. Kalem menggertakkan giginya di tengah pertempuran. Ia bergumam, level 5 adalah batas tertinggi di lantai 1 labirint ini. Kita sudah berhasil mencapai level 4 setelah mengalahkan Venomic Spider. Kalau kita berlatih keras selama 2 hari, kita pasti bisa naik level. Itu penting. Sangat penting. Karena hanya di level 5, kita akan diberi satu kemampuan khusus tambahan. Kita tidak akan menyia-nyiakan waktu. Kita hanya akan mengumpulkan Magic Stone yang paling berharga, dan membuang sisanya. Setelah begitu banyak goblin yang berhasil mereka kalahkan, Yernil tampak mulai kelelahan. Sementara itu, sorot mata Kalem masih tajam, seolah belum puas berburu. Dengan nada tegas, Kalem berkata, selanjutnya, ayo kita buru goblin shaman. Yernil yang kelelahan langsung menjawab. Baik. Dalam hati, Kalem berkata, kita harus memburu goblin shaman, dan menemukan scroll yang paling berguna. Sesaat kemudian, Kalem berseru dengan antusias, ayo, jangan sampai jejaknya hilang. Yernil yang sudah kehabisan tenaga tetap berusaha mengejar langkah Kalem. Meski napasnya tersengal, ia tetap menjawab, baik. Beberapa saat kemudian, mereka telah berhasil berburu goblin shaman. Di sana Kalem duduk di depan api unggun, sementara Yernil terkulai lemas di samping nyala api yang hangat. Kalem menoleh padanya dan berkata, kerja bagus. Dengan suara lesu, Yernil membalas, iya. Kalem menggenggam sebuah scroll yang berhasil didapatkannya saat berburu goblin shaman. Ia bergumam dalam hati, untung saja, sekarang kita sudah siap. Tubuh Yernil sudah tak sanggup bergerak. Pandangannya kabur, berkunang-kunang, dan dengan suara nyaris tak terdengar, ia berkata, Kalem, suara napas larvanya terdengar begitu pelan, sangat pelan seperti napasku. Kalem menjawab datar, larvanya masih hidup, tapi kemungkinan besar akan mati besok. Larva ini belum makan apapun selama berhari-hari. Yernil lalu dengan polos berkata, apa sebaiknya kita jadikan tubuh Abison makanannya? Wajah Kalem langsung keheranan mendengar ucapan Yernil barusan, dalam hati ia bergumam, sepertinya otakmu sudah teracuni karena latihan keras tadi. Maaf, Yernil. Kalem beranjak mendekati sebuah tong. Sambil mengisi tong itu dengan sihir air, Kalem berkata, merusak tubuh yang dilapisi Soul Preservation Magic adalah kejahatan berat. Tapi tetap saja, kita beruntung bisa menemukannya tepat waktu. Yernil memperhatikan Kalem dengan penuh rasa ingin tahu. Ia bertanya pelan, iya, tapi, kamu sedang apa sekarang? Kalem lalu menjawab dengan nada tenang, aku sedang mengisi tong ini dengan sihir air dan es. Yernil langsung mengerti, dan ia berkata, ah, ini pasti bagian dari rencanamu. Kalem tersenyum kecil, melirik ke arah Yernil, lalu berkata, betul. Sekarang sudah hampir selesai. Jadi ayo kita istirahat. Dengan mata berbinar, Yernil menyambut ajakan itu dengan antusias. Wow, akhirnya. Namun ternyata Kalem sudah lebih dulu masuk ke dalam kantung tidurnya. Ia berkata santai, tanpa rasa bersalah sedikit pun, kalau begitu, sebaiknya kita bergantian. Aku akan tidur duluan. Melihat itu, Yernil tidak tinggal diam. Ia sudah berdiri di depan kantung tidur Kalem, menatap tajam dengan mata mengintimidasi. Dengan nada menyindir ia berkata, oh, tapi Kalem selalu punya alasannya sendiri, kan? Kalem yang merasa terintimidasi hanya bisa bergumam dalam hati. Ini bukan mauku, Yernil. Kalau aku tidak tidur duluan, aku tidak akan bisa naik level atau merencanakan strategi. Rasa bersalah menyelimuti di hati Kalem. Dengan suara selembut mungkin, ia mencoba menenangkan Yernil. Ya, Yernil, aku tahu itu tak sebanding. Tapi, nanti saat giliranmu tidur, aku akan berjaga 30 menit lebih lama. Mendengar janji itu, wajah Yernil langsung berbinar senang.
Ia menoleh dengan semangat dan berkata, benarkah? Makasih ya, Kalem. Tanpa menunda, Yernil segera bersiap berjaga dengan busur di tangan. Ia lalu berkata ke arah Kalem, kalau begitu, semoga tidurmu nyenyak ya. Kalem sedikit bergidik ngeri melihat sisi Yernil yang sangat menyeramkan. Ia bergumam dalam hati, di luar dugaan, dia punya sisi yang mengerikan juga, ya? Kalem kemudian tersenyum tipis dan membalas dengan berkata, baiklah, bangunkan aku dalam 2,5 jam lagi. Sesaat kemudian, sebuah pemberitahuan muncul. Anda memasuki kondisi tidur. Level Kalem telah bertambah. Dari level 4 menjadi level 5. Level Yernil telah bertambah. Dari level 4 menjadi level 5. Dan akhirnya, pemberitahuan yang telah lama dinanti Kalem pun muncul. Anda dapat memilih kemampuan khusus sekarang.